Pernahkah kamu menatap langit malam yang bertaburan bintang tak terhingga dan bertanya-tanya, apakah kita benar-benar sendirian di hamparan luas dan gelap ini? Apakah dunia ini, bumi kita, satu-satunya panggung di mana drama besar kehidupan terungkap? Pertanyaan ini bukan hanya untuk penyair atau filsuf. Ini adalah pertanyaan yang kini bergema di aula-aula sains. Bayangkan sebuah kenyataan di mana setiap pilihan yang kamu buat, setiap jalan yang tidak kamu ambil, bercabang menjadi alam semesta baru. Sebuah alam semesta di mana versi dirimu yang berbeda menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ini bukan alur cerita film fiksi ilmiah. Ini adalah ide inti dari konsep ilmiah yang membingungkan, multiverse. Ini menunjukkan bahwa alam semesta kita hanyalah satu gelembung di lautan kosmik yang luas dari alam semesta lain yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan ke multiverse ini adalah perjalanan ke alam yang tidak diketahui. Gagasan tentang dunia paralel bukanlah hal baru. Ini telah menjadi pokok mitologi dan filosofi selama berabad-abad. Tetapi masuknya ke dunia sains adalah perkembangan yang lebih baru. Perjalanan ilmiah menuju multiverse dimulai secara mengejutkan di ranah mekanika kuantum pada tahun 50-an. Seorang fisikawan muda bernama Hugh Everett III, saat masih mahasiswa di Universitas Princeton, mengusulkan apa yang disebutnya interpretasi banyak dunia. Dia mencoba memecahkan teka-teki dalam fisika kuantum yang dikenal sebagai masalah pengukuran. Solusi radikalnya adalah bahwa setiap pengukuran kuantum menyebabkan alam semesta terpecah menjadi beberapa cabang. Di setiap cabang, salah satu hasil yang mungkin menjadi kenyataan. Teori Everett revolusioner, dan selama bertahun-tahun, sebagian besar diabaikan oleh komunitas fisika arus utama. Terlalu aneh, terlalu mirip fiksi ilmiah. Seiring dengan bertambahnya pemahaman kita tentang kosmos, terutama dengan teori-teori tentang Big Bang dan alam semesta awal, konsep Everett menemukan kehidupan baru. Para ilmuwan mulai melihat bahwa gagasan tentang banyak alam semesta berpotensi memecahkan beberapa teka-teki terbesar dalam kosmologi, bukan hanya dalam mekanika kuantum. Ilmuwan terkemuka seperti Brian Greene, Michio Kaku, dan mendiang Stephen Hawking semuanya telah mengeksplorasi kemungkinan ini dalam karya mereka, menulis buku dan makalah yang membawa ide ini ke khalayak umum yang lebih luas. Ini telah berpindah dari pinggiran ke panggung utama dalam fisika teoretis. Bagaimana mungkin alam semesta lain bisa ada? Jawabannya mungkin terletak pada awal mula alam semesta kita sendiri. Teori terkemuka untuk asal-usul alam semesta kita adalah Big Bang. Ini menyatakan bahwa semua yang kita lihat meledak dari titik yang sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi bagaimana jika Big Bang kita bukan satu-satunya? Inflasi abadi, perluasan dari model Big Bang, mengatakan ledakan itu bukan peristiwa sekali jadi. Proses inflasi kosmik, ekspansi ruang yang sangat cepat di detik awal, terus terjadi dan menghasilkan alam semesta gelembung baru sepanjang waktu. Teori lain yang mendukung multiverse adalah teori string. Dalam teori string, unit dasar bukan partikel titik, melainkan string energi kecil yang bergetar. Getaran string menentukan sifat partikel, dari elektron hingga foton. Persamaan teori string menunjukkan lanskap luas dengan sekitar 10⁵500 kemungkinan alam semesta. Bayangkan mesin pembuat roti kosmik, adonan ruang waktu yang mengembang dan terkadang bagian adonan berhenti mengembang cepat, lalu mencubit membentuk roti, alam semesta baru. Proses ini abadi, alam semesta baru terus lahir. Model ini didukung oleh fisikawan Alan Guth dan Andre Linde. Untuk semua kegembiraan seputar multiverse, penting untuk mengingat prinsip inti sains sebuah teori harus dapat diuji. Disinilah hipotesis multiverse menghadapi tantangan terbesarnya dan kritik paling vokal. Banyak ilmuwan tetap sangat skeptis berpendapat bahwa multiverse lebih merupakan filosofi daripada sains. Argumen utama yang menentangnya adalah masalah falsifiabilitas. Sebuah teori ilmiah harus membuat prediksi yang dapat dibuktikan salah melalui eksperimen atau observasi. Jika kita tidak pernah bisa berinteraksi atau mengamati alam semesta lain ini, bagaimana kita bisa membuktikan atau menyangkal keberadaannya? Para kritikus, seperti fisikawan Paul Steinhardt, yang dulunya arsitek kunci teori inflasi. Mereka berpendapat bahwa multiverse membuat sains malas. Jika ada alam semesta tak terbatas dengan kemungkinan tak terbatas, maka setiap pengamatan dapat dijelaskan dengan mengatakan, itu kebetulan seperti itu di alam semesta kita. Itu menghilangkan kekuatan predictive science. Selain itu,
Bukti yang mendukung multiverse sepenuhnya tidak langsung. Itu adalah prediksi teori-teori seperti teori string dan inflasi abadi. Tetapi teori-teori ini sendiri belum dikonfirmasi secara eksperimen. Kita sedang membangun rumah ide di atas fondasi yang belum kokoh. Ilmuwan seperti George Ellis memperingatkan, jangan mengacaukan kemungkinan matematis dengan realitas fisik. Sampai prediksi yang jelas dan dapat diuji, muncul multiverse akan tetap bagi banyak sebagai spekulasi menarik. Jadi, apakah multiverse itu ada? Jawaban jujurnya adalah, kita tidak tahu. Sains telah membawa kita ke batas yang mendebarkan, namun tidak pasti. Di satu sisi, kita memiliki teori-teori cemerlang, lahir dari pemahaman terdalam kita tentang fisika kuantum kosmologi yang memprediksi kepulauan kosmik. Ide-ide ini didukung oleh beberapa pemikir terbesar dalam fisika, yang melihat multiverse sebagai langkah logis berikutnya dalam evolusi kosmik kita. Mereka berpendapat bahwa menyangkal kemungkinan itu seperti seorang penduduk pulau kuno yang menolak untuk percaya ada pulau lain di luar cakrawala. Ini adalah visi realitas yang menarik, hampir puitis. Di sisi lain, berdiri skeptisisme yang sehat dan diperlukan, sistem kekebalan dari proses ilmiah. Kubu ini menuntut bukti, kemampuan uji, pembuktian. Mereka memperingatkan agar tidak salah mengira matematika yang indah sebagai kebenaran fisik. Perdebatan ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sains. Ini adalah perjuangan yang ketat, penuh gairah, dan jujur untuk memahami realitas, bukan berdasarkan iman, melainkan akal dan bukti. Ketegangan antara spekulasi berani dan ketelitian empiris mendorong pengetahuan kita maju. Pada akhirnya, konsep multiverse memaksa kita menghadapi batas pengetahuan kita dan skala kosmos yang sangat besar. Entah alam semesta lain ada atau tidak, diskusi itu sendiri memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta kita. Jadi, lain kali kamu melihat bintang-bintang, biarkan pikiranmu mengembara. Bagaimanapun, pencarian untuk mencari tahu adalah hal yang mulia.